Ya, Anda masih bersama kami di Hot Economy. Pak Hari, Ya. Pak Hari, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Maulana tadi ini terkait penerbangan. Nah, ketika nanti penerbangannya masih sangat sepi menuju ke tempat-tempat wisata, ini kan mempengaruhi juga okupansi di hotel-hotel begitu Pak. Ini bagaimana Pak untuk penerbangan? Sebenarnya yang lebih berat adalah bukan syarat penerbangan, tapi syarat di tempat kedatangan ya. Saya rasa kalau orang bayar tiket nggak keberatan itu. Cuman satu Pak, frekuensi penerbangan tidak sebanyak seperti dulu. Iya, nah itu yang jadi masalah kan? Bagaimana nih dari ini Kementerian memang Pariwisata? sudah ya ayam dan telur ya. Memang mungkin penerbangan juga sedang trial, dibanyakin, didikitin ya. Memang ini perlu proses lah. Frekuensi saat ini berapa Pak penerbangan kalau ke tempat wisata seperti Bali atau juga ke ke Jogja dan lain-lain? Frekuensinya berapa banyak? Maaf, kurang dengar tadi. Untuk frekuensi penerbangan ke tempat-tempat tujuan wisata ini berapa banyak Pak? Seperti di Bali. Setahu saya kemarin Garuda itu hanya 2 kali. 2 kali sehari. Oke. Ke Ambon tidak tiap hari. Tidak tiap hari bahkan begitu ya? Tidak tiap hari, bahkan penerbangan seharusnya kembali Jumat ternyata di cancel. Nah, ketika Pak Hari ke Ambon kemarin ini okupansi dari kapasitas pesawatnya berapa persen, Pak? 50%. 50%. Memang seperti itu ditetapkan. Ya, selang-seling tapi terisi semua. Oke. Cuma waktunya ya tidak tiap hari terbang ke sana begitu. Tidak tiap hari. Nah, ini solusinya akan seperti apa, Pak? Waktu ke Bali itu kok okupansi rate-nya tidak setinggi seperti ke Ambon. Karena di Ambon syaratnya hanya rapid test, Pak. Di Bali PCR. Nah, itu orang berpikir juga gitu ya. Oke. Pak Maulana, tanggapan Anda kira-kira mungkin masukan ke pemerintah untuk penerbangannya ini sebaiknya seperti apa? Kan memang bertahap, tapi kan nggak begini juga, nggak jarang-jarang juga begitu. Bahkan ke Ambon tidak tiap hari begitu. Ya sebenarnya kan ini tadi benar Pak Hari bilang itu ayam sama telur. Sebenarnya intinya itu karena kita kalau dari hotel itu kan kita menggambarkan bagaimana income kita tuh dari mana sumber pasarnya kan gitu. Makanya kita selalu menyampaikan pemerintah bahwa terbesar itu adalah bisnis trip. Nah, pesawat ini akan mengikuti nanti dari demand-nya kan gitu. Kalau KL ini sudah mulai bergerak lagi ke daerah untuk melaksanakan program pembangunannya, lintas koordinasinya dengan baik, otomatis airlines pasti akan menambah load-nya, akan menambah jumlah penerbangannya. Cuman kan kalau sekarang mungkin di Ambon bisa 50% karena nggak tiap hari. Kalau yang pesawatnya tiap hari mungkin load-nya nggak sampai segitu. Kalau kita dengar dari statement dari Dirut Garuda itu isinya juga masih di bawah 50%. Ini yang terjadi kan gitu. Kalau dia masih kenapa bawah 50%? Karena memang kegiatan itu kan belum ada. Nah, itu yang kita dorong. Sebenarnya saya sudah dengar juga beberapa KL itu mengatakan, pemerintah mengatakan akan mendorong kegiatan-kegiatan rapat di hotel lagi kan. Nah, sekarang kan dengan adanya KMK yang baru, kita sudah bisa melaksanakan itu dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan kan gitu. Oke, baik. Pak Hari, kira-kira kapan sih ini kegiatan-kegiatan pemerintahan akan mulai aktif lagi diselenggarakan di hotel-hotel begitu? Targetnya kapan, Pak Hari? Kalau dari Kementerian Pariwisata hari ini pun sudah siap. Sudah siap? Apakah memang sudah diselenggarakan atau gimana nih? Enggak, kan anggaran kita sudah ada sejak sebulan yang lalu ya. Tinggal di daerah bagaimana membukanya. Ini beberapa staf saya sudah ada ke daerah-daerah untuk mengecek destinasi. Mereka menginap di hotel. Namun memang tidak bisa dadakan gitu karena belum tentu pesawatnya ada. Nah, itu lagi kendalanya di pesawat. Tapi upaya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata ini bagaimana memancing atau membangkitkan kembali minat masyarakat agar mau berwisata kembali dan tidak khawatir dengan COVID-19 ini? Nah, begini ya, ini harus berpikirnya holistik. Jadi kenapa pemerintah siap untuk melakukan perjalanan dinas? Satu, selain kita membantu ekonomi destinasinya dan juga hotel, kita ingin memberikan suatu
model, suatu contoh bagaimana berkunjung ke suatu tempat. Karena ini nanti kuncinya adalah menurut saya nih kedisiplinan, Andra. Kedisiplinan. Kalau kita tunjukkan kedisiplinan, confidence itu naik. Ya, contoh Andra di mall di Jakarta hebat loh sekarang. Iya, udah ini Pak. Tanpa dan disiplin. Kemarin saya ke Plaza Senayan, disiplin. Nah itulah, itu yang harus kita tunjukkan. Begitu disiplin, tenang, confidence level naik, confidence level. Tapi jangan sampai juga seperti kemarin si FD, wah rame gitu, orang jadi takut. Jadi, saya juga minta bantuan Pak Maulana yang sudah juga banyak bekerja sama. Mari kita sama-sama menerapkan protokol itu, lakukan dengan disiplin, sama-sama kita pemerintah, sektor bisnis, masyarakat membangun disiplin itu sehingga tingkat kepercayaan naik. Itu aja yang bisa kita membuat semua orang, oh I'm safe there, saya akan aman di sana, saya akan sehat di sana, dan saya akan kembali ke tempat saya dengan sehat. Pak Hari dari tadi kan memuji nih Sekjen PHRI Pak Maulana karena perhotelan saat ini memang disiplin begitu menerapkan protokol kesehatan. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat yang ada di tempat wisata alamnya? Kan banyak UMKM, banyak pedagang di sana. Ini bagaimana menerapkan protokol kesehatan di mereka ini? Nah, ini Pemda, peranan Pemda harus lebih besar dan harus menurunkan lebih banyak lagi petugas di daerah itu untuk menertibkan itu. Memang kan yang datang lebih banyak, kalau petugasnya sedikit tentu susah menjalankan itu. Nah, yang saya bisa lihat bagus menjalankan itu di Gelora Bung Karno. Kalau hari biasa mereka bisa kontrol, tapi begitu weekend, pengalaman seminggu yang lalu 30.000, sehingga minggu lalu juga berubah polisinya. Nah, jadi di dalam proses ini akan ada adjustment. Inilah yang membuat ini tidak bisa langsung big bang. Adjustment itu siapa yang paling tahu? Pengelola wisatanya atau pemerintah daerah. Dan disinilah. Tapi kita jika tidak pernah mulai, kita tidak pernah melakukan adjustment itu. Jadi ini adalah kita buka, kenali risiko dan lakukan mitigasi risiko. Sehingga pada saat buka selalu ada plan A, plan B, plan C. Wah, kalau kejadian plan B, ya udah buka yang sini, tutup yang sana. Itu harus ada strategi. Artinya memang peran dari pemerintah daerah. Saya tahu banget. Betul, dan juga kedisiplinan dari masyarakat, baik itu wisatawan dan juga pengelola hotel, begitu Pak ya. Pak Maulana, ini terkait dengan tantangan ke depan, kan otomatis ini ketika 4 bulan lah ya wisata kita terpuruk, terdampak sekali dari COVID-19 ini upaya apa? Upaya promosi apa yang dilakukan oleh pihak hotel agar bisa memancing kembali minat masyarakat berkunjung ke tempat wisata atau bahkan juga berkunjung ke hotel, menginap di hotel gitu, berwisata di hotel? Sebenarnya yang kami sudah lakukan itu kan ada beberapa hal ya, karena hotel itu sudah semenjak dilakukan PSBB, itu mereka sudah melakukan membuat paket-paket long stay. Ada yang mungkin 1 bulan, ada yang 14 hari, 7 hari, mengikuti dari protokol dari Kementerian Kesehatan bahwa adanya karantina dan karantina mandiri atau sifat karantina nanti untuk WNI WNA yang masuk, kemudian juga para medis. Kemudian juga termasuk ada juga yang membuat hotel voucher seperti pay now stay later. Jadi dia bayar sekarang nanti untuk sampai tahun depan. Namun saya tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, betul. Jadi gini loh, kebanyakan pemerintah itu terlalu fokus sama hotel dan restoran. Padahal hotel dan restoran itu mereka sudah memiliki satu SOP walaupun belum adanya pandemik. Tinggal menambahkan hal-hal yang krusial di dalam pandemik ini seperti masker, hand sanitizer, ya kan, kemudian hand gloves, disinfektan dan seterusnya. Jadi mudah buat kita. Jadi karena kita terukur, lebih harus fokus kepada destinasi. Tapi ini fasilitas misalnya seperti alat-alat touchless gitu sehingga pengunjung itu tidak harus menekan misalnya tombol lift dan lain, itu disediakan juga nggak? Iya, kita sudah mulai ke arah sana. Bahkan parkir juga kadang-kadang kita sudah pakai scan, pakai hand aja sekarang kan, tidak ini. Itu sebenarnya di hotel itu sudah terukur ya. Jadi mereka akan terus growing untuk membenahi fasilitas seiring berjalan. Tapi yang penting ini kan sekarang kita bertanya masalah pergerakan. Selain tadi masalah pergerakan di transportasi, mungkin di bandara. Destinasi ini yang lebih harus difokuskan karena ini melibatkan banyak orang, bukan hanya orang menginap di hotel atau yang makan di restoran, tapi orang-orang yang benar-benar masyarakat yang mungkin lokal pun ikut bersana. Nah, kalau pemerintah tidak fokus ke sana, ini yang paling rumit. Kalau hotel gampang, pengawasannya mudah karena dia tidak akan lari dari sana.
kemudian juga penerapannya pun juga sangat mudah. Ya saya setuju tadi, jadi harus fokus ke situ. Kalau kita perhatikan kan selama ini kita perhatikan selalu hotel, restoran, hotel, restoran, hotel, restoran. Oke, sejauh ini tapi saya dengar juga ini ada beberapa bahkan banyak mungkin karyawan yang di PHK atau juga dirumahkan. Ini ada total berapa kalau dari data PHRI? Kalau kita ngikutin data BPS ya, 2018 itu kan jumlah tenaga hotel itu yang terdata di BPS itu kan untuk hotel berbintang aja sekitar 430-an ribu ya. Nah tadi 430-an pekerja di situ yang kena unpaid leave ya. Kita yang masuk data di PHRI waktu itu, waktu kita disuruh mengumpulkan data itu sudah masuk sekitar 150-an ribu lebih, yang ke 200. Saya yakin itu bisa lebih dari itu yang kena unpaid. Dan nasib mereka ketika ini beroperasi lagi, wisata kembali dibuka, apakah akan kembali ditarik atau seperti apa? Begini, tentu iya, tapi tentu bertahap. Kan seiring dengan market, nggak mungkin kita buka semuanya langsung dipekerjakan, nggak mungkin. Karena kondisi sekarang itu hotel itu pada umumnya di daerah mereka sudah menurunkan daya listrik, ya kan, terus mengaktifkan fasilitasnya terbatas, mungkin dari 6 lantai cuma 2 lantai yang diaktifkan supaya menghemat, ada penghematan. Betul. Itu otomatis akan berimbas kepada tenaga kerja. Baik, Pak Hari, closing statement dari Anda, Pak Hari, dengan banyaknya tantangan yang masih akan dihadapi oleh para pelaku usaha wisata ini, apa nih mungkin kiat-kiat dari pemerintah atau juga mungkin saran dari pemerintah kepada para pelaku usaha, Pak Hari? Jadi ini memang sangat sensitif. Jadi rebound daripada pariwisata ini kan COVID-nya ada yang bilang bisa reboundnya V atau U atau L. Nah, pariwisata ini menurut saya akan L tapi landai naik. Jadi kalau dulu kami menurut RPJMN punya target wisatawan mancanegara 18 juta di 2020, kami koreksi paling sampai akhir tahun di antara 3 sampai 4 juta. Sehingga untuk kembali mencapai 18 juta itu baru terjadi di tahun 2024. 2024 baru akan kembali wisatawan Nusantara sebanyak 18 juta. Begitu juga wisatawan mancanegara. Wisatawan Nusantara akan mencapai kembali 300 juta seperti tahun lalu itu di 2023. Artinya apa? Di sini kita semua lakukan dengan desain yang baik, bukan berarti kita takut, tapi lakukan desain yang baik dan selalu akan ada perbaikan. Kembali lagi, yang kita harus tunjukkan adalah CHS tadi, cleanliness, hygienist, safety, dan di ujungnya meningkatkan confidence level daripada para turis. Baik. Peranan dari pemerintah, saya juga minta bantuan Pak Maulana, sudah banyak membantu kami. Kami bekerja sama pemerintah, bisnis, media juga tolong bantu lakukan itu agar kita semua bergerak untuk meningkatkan confidence level. Baik. Terima kasih Pak Hari sudah bergabung bersama Hot Economy, dan saya minta closing statement juga dari Pak Maulana. Tapi sekilas tadi kita lihat ada visual cleaning service saja begitu pakaiannya seperti dokter, APD, menggunakan APD lengkap. Ini tidak mengkhawatirkan bagi para pengunjung nanti, para wisatawan yang hadir? Sekarang kami di hotel itu kalau zaman normal itu melihatkan bagaimana kita mulai dari fasilitas dan lain sebagainya yang kita perlihatkan. Kalau sekarang kita terbalik, kita lihatkan dari belakang dulu. Apa yang kita lakukan itu justru yang memancing untuk menjadikan confidence daripada traveler nantinya. Jadi karyawan yang seperti disampaikan Pak Hari tadi. Ya, harapan kepada pemerintah kira-kira untuk bisa membangkitkan lagi usaha wisata di tanah air seperti apa? Pertama itu yang sudah disampaikan tadi. Pertama yang harus kita cari jalan keluar itu masalah kendala di pergerakan tadi, kan? Masalah rapid dan PCR test tadi supaya biayanya tidak terlalu tinggi, itu satu. Yang kedua adalah memang pemerintah untuk supaya ekonomi bergerak di daerah itu kegiatan-kegiatannya sudah didorong untuk lintas daerahnya, koordinasinya itu udah paling penting. Sehingga nanti ada multiplier effect juga nanti ke UMKM di daerah. Itu yang paling penting. Jadi kita sudah mengharapkan ke sana. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah daerah juga melalui pemerintah pusat juga fokus terhadap destinasi tersebut, baik itu objek, bagaimana penerapan protokol segala macam. Karena kalau kami di hotel dan restoran siap berdampingan, kita dalam menyusun kita selalu berdampingan dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan. Jadi harus fokus ke sana supaya meyakinkan confidence atau menumbuhkan confidence dari para traveler. Baik, terima kasih Pak Maulana sudah bergabung di Hot Economy. Mudah-mudahan pemerintah bisa mencarikan solusinya sehingga wisata kita bisa benar-benar bangkit.
Pak Hari, terima kasih sudah bergabung di Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.